rekan-rekan lurah beserta para seker, para kasih, para UPTD, UPTD, kemudian unsur Koramil, rekan-rekan Babinsa di lingkup Kecamatan Jati Asih, beserta apel pagi aparatur sipil negara di lingkup Kecamatan Jati Asih, terkhusus Pak Haji Karma. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai apa namanya? Kalau sudah pensiun, ada julukannya. Ada tamu ya? Bang Basri ada, Bang Basri. Apa namanya kalau udah pensiun? Purna Bakti. Hah? Di kantor kita cari. Ketuanya Pak Haji Agus Misbah. Jadi secara otomatis nanti Pak Haji Karma mendaftar. Al-waktu kasaib, waktu itu setajam pedang. Ya. Tahun 2006 beliau masuk menjadi PNS, betul ya Pak Haji? 2006, setelah 17 tahun, ternyata cepat sekali waktu berlalu. Secara pribadi, beliau adalah senior saya. Senior saya karena secara personal, secara umur, beliau jauh lebih dulu hadir. Kemudian berinteraksi sering sekali, sehingga pada saatnya secara personal kenal sekali. Dan saya tahu beliau menghabiskan waktu dengan dedikasi yang luar biasa sebagai bagian dari aparatur pemerintah Kota Bekasi. Kita berikan aplaus. Menjadi PR kita bagaimana dalam proses selama 8 tahun menjabat sebagai pejabat di lingkup Kecamatan Jati Asih. Ini rekan-rekan yang di lingkup khususnya dikasih Ekbang ya, harus bisa merekam apa yang bisa dilakukan oleh beliau dan kita jadikan motivasi, kita jadikan pembelajaran. Karena yang paling mudah dalam proses belajar itu yaitu melakukan paling tidak plagiat terkait dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan kita. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ketika guru kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Karena tidak semua ilmu yang ditularkan itu bisa keserap keseluruhan ya Pak Haji. Kenapa? Karena memang itulah kemampuan batasan kita. Kemudian tentu saja dalam kurun waktu 1 tahun terakhir kita bekerja sama, saya juga mohon maaf jika banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan beserta rekan-rekan sekalian. Mewakili aparatur Kecamatan Jati Asih, saya mengucapkan sukses. Mohon maaf kalau dalam perjalanan kerjasama kita banyak kesalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh statusnya Pak Lurah Jatilur, sejahat-jahatnya manusia pasti ada baiknya. Ya. Dan sebaik-baiknya manusia pasti ada jahatnya. Artinya hari ini kita saling memaafkan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan batasan waktu terkait dengan kepemimpinan Pak Triadianto, karena RPJMD 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 20 September 2023. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ya, menyatakan bahwa hanya ada 2 terkait dengan jenis kepegawaian, yaitu aparatur sipil negara dengan P3K. Pak Triadianto sudah mengambil sikap bahwa kita tidak akan meninggalkan teman-teman PKK, tetapi memang perlu dibuat treatment yang sangat mendekati terkait dengan bagaimana pengadaan PKK ini dilakukan. Ke depan dalam kurun waktu tidak terlalu lama, karena aturan itu akan diberlakukan bulan November, mungkin sekitar Oktober akan dilakukan treatment yang disebut dengan pengadaan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini dari teman-teman sekalian. Tenaga ahli dari teman-teman sekalian secara personal nanti masing-masing orang mendaftar sebagai tenaga ahli aparatur pemerintah Kota Bekasi. Dibuka dari hanya sebatas data yang tercatat di pemerintah Kota Bekasi. Ada sekitar 13 ribuan, termasuk di Kecamatan Jati Asih. Pejabat pengadaannya tentu saja Kasubag TU Kecamatan. Jadi dalam konteks yang seperti ini, pastikan kita siap. Ada verifikasi internal, verifikasi eksternal. Tetapi dari sudut pandang kami bahwa sebetulnya database lah yang akan menjadi bagian dari evaluasi yang ada.
Jadi kalau bicara kepegawaian, sudut pandang belanja aparatur seharusnya memang hanya sebatas 30%. Tetapi APBD Kota Bekasi saat ini sudah mencapai 33%. Artinya pengangkatan P3K diyakini memang belum dalam konteks akan segera dilakukan kembali. Kemudian yang selanjutnya, mengingatkan kepada rekan-rekan aparatur, segala bentuk jasa pelayanan, yakini betul kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan terkait dengan pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat, yakinkan bahwa kita tidak usah ikut masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena itu akan menjadi blunder buat diri kita sendiri. Komitmen terkait dengan pelayanan semuanya gratis kecuali beberapa hal yang sifatnya memang bersinggungan dengan banyak orang dan banyak organisasi. Misalkan sertifikat tanah ya, sertifikat tanah, kemudian izin mendirikan bangunan dan izin-izin lain. Hal-hal seperti ini kalau kita tidak mengetahui regulasinya, SOP-nya dan segala macamnya, itu menjadi blunder. Pertama, karena kita akan menerima uang secara kontan. Dalam konteks proses yang kita tidak ketahui, mungkin saja bisa menghabiskan waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Yakin nggak uang yang dititipkan untuk operasional izin tersebut bisa kita simpan, kita selesaikan sampai dengan pada saatnya izin terselesaikan. Kalau memang tidak yakin bahwa proses itu memang membutuhkan waktu tertentu, lebih baik kita hindari. Karena ada contoh teman-teman kita yang akhirnya terjebak dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Pada saat contoh ini menjadi sebuah sebuah informasi, pimpinan tidak melihat bahwa ada historis keluarga di belakangnya. Bagaimana dia memiliki anak, memiliki istri. Yang dilihat oleh pimpinan bagaimana dia tidak masuk dalam sekian hari karena menghindari proses-proses yang mengikuti. Banyak orang yang mencari, entah ada proses lainnya, ada proses penegakan hukum, sehingga pada saatnya lebih dari sekian hari dan menjadi sudut pandang yang tidak ideal buat kita. Ya. Buat aparatur seperti kita, SOP menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Bagaimana TKK diatur 7 hari tidak masuk kerja, sanksinya apa? Sekian hari tidak masuk kerja, sanksinya apa? Dan segala macamnya. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita memanage ya terkait dengan urusan-urusan, khususnya urusan secara pribadi, akhirnya kita larut dalam permasalahan. Kembali lagi Pak Haji Karma, beliau menjadi contoh teladan buat kita. Karena pada saat beliau menjadi pegawai, kita meyakini bahwa beliau menyelesaikannya secara husnul khotimah. Ya. Mudah-mudahan apa yang beliau dedikasikan, loyalitas kepada pemerintah Kota Bekasi tercatat menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sikap terjang, kemudian cara bergaul dan segala macamnya dengan statement yang tadi beliau sampaikan bahwa banyak partai yang melamar. Artinya sudut pandang masyarakat, sudut pandang orang di lingkungan kita melihat bahwa beliau sudah memberikan sikap yang sangat luar biasa. Nah, ini menjadi catatan yang perlu kita contoh. Jangan sampai kita pada saat menyelesaikan tugas meninggalkan jejak-jejak yang tidak ideal. Ya. Harimau mati meninggalkan belang, betul ya? Gajah mati meninggalkan gading. Artinya seperti itu. Artinya jangan sampai manusia mati meninggalkan nama, betul ya? Seperti itu. Ya, kita belajar dah. Karena udah lama sekali. Bagaimana proses pembelajaran ini memang tidak hanya sebatas di kelas, tetapi bagaimana proses pembelajaran ini bisa kita lakukan sesama kolega, sesama sahabat, sesama teman, dan sesama mitra kerja. Yang terakhir, motivasi kepada teman-teman TKK, karena pada saat nanti pengadaan tenaga ahli, standar gajinya distandarkan kembali. Minimal untuk yang SMA 3,6 dan selanjutnya. Kemudian ini distandarkan se-Kota Bekasi. Saat ini akan banyak sekali pengurangan tenaga terkait dengan honor yang diterima, khususnya dari badan-badan atau dinas-dinas yang memang menambahkan insentif dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Alhamdulillah berarti tidak ada turbulensi di wilayah kecamatan. Tetapi sekali lagi, buat teman-teman yang masih mendapatkan hanya sebatas gelar SMA, ayo lakukan perbaikan, lakukan perubahan.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kalau kita tidak berusaha untuk merubah nasib diri kita masing-masing. Lakukan yang terbaik, usahakan sehingga pada saatnya kita menjadi orang yang dibutuhkan sebagai bagian dari kompetensi yang disyaratkan pemerintah Kota Bekasi. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji Karma yang sudah berdedikasi luar biasa kepada pemerintah Kota Bekasi dan kepada Kecamatan Jati Asih.